Melihat dengan hati, mendengar dengan hati, berbuat dengan hati. Mata Sri Kandi bersama Misty Malik. Ya, dengar masih bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dan di Mata Sri Kandi kita selalu akan berbicara terkait masalah wanita. Wanita dan wanita, yang bagaimanapun wanita adalah tonggak dari segalanya. Karena wanitalah yang melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa nantinya, itu dari wanita gitu. Nah, bagaimana wanita bisa mendapatkan ataupun mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang mungkin setara dengan kaum laki-laki. Sudah hadir bersama saya Ibu Hajah Elizabeth sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha. Akan berbicara masalah wanita atau perempuan dan pendidikan. Kalau kita jangan ke perempuan dulu deh, ke pendidikan saja dulu kita bicara di awal ini. Sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa menurut Ibu? Baik Mbak Misty, sekarang ini mutu pendidikan di Indonesia masih rendah Mbak. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index, Indonesia tahun 2013 ini menduduki peringkat ke 121 dari 185 negara. Kok jauh banget sih Bu, 121? Sedangkan menurut UNDP Monitor, Indonesia itu meraih skor 0,629 meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan Mbak. Nah, data ini didukung oleh data Kemendikbud tahun 2010 yang menyatakan di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak tiap tahun yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Itu disebabkan Mbak oleh 3 faktor, yaitu ekonomi, kerja usia dini untuk mendukung keluarga, serta pernikahan di usia yang pernikahan dini ya. Jadi itu salah 3 faktor ya. 3 faktor itu. Bagaimana pendidikan di Indonesia masih rendah. Luar biasa ini ya. Indonesia menjadi urutan yang ke-121 dari 185 negara. Aduh, kayaknya kita kalau keluar negeri malu gitu ya. Bukan banyak malu. Nah Ibu Elizabeth, yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih Bu? Kalau tadi mungkin ada 3 faktor gitu kan? Ekonomi, kerja usia dini untuk mendukung keluarga, dan pernikahan di usia muda yang usia dini. Nah ini Mbak, adapun permasalahan yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan Mbak. Jadi pendidikan bagi sebagian orang di pedesaan atau tempat-tempat yang sulit dijangkau adalah sesuatu yang sangat berharga Mbak Misty. Tak jarang kita temui siswa-siswi yang harus menempuh jarak puluhan kilo dengan perjalanan yang menantang, bahaya hanya untuk mencapai sekolah. Miris banget ya Mbak. Kadang pakai perahu getek itu kan? Di pedalaman itu dia harus sampai ke sekolah gitu kan? Sungai gitu ya Mbak ya, yang berliku jalannya. Padahal mengingat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini yang saya suka ini. Pemerintah wajib membiayainya. Dari kedua ayat tersebut Mbak, jelas terpenuhinya pendidikan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah ya Mbak ya. Namun pada kenyataan pemerataan pendidikan belum dapat diwujudkan sepenuhnya Mbak. Ini dia ya. Yang di pedalaman saya yakin mereka belum mendapatkan pendidikan yang maksimal gitu kan. Harusnya pemerintah semakin giat gitu ya, turun ke bawah gitu kan, kemudian semakin gerakan edukasinya untuk ke masyarakat menyebar gitu ya, biar mereka mendapatkan pendidikan. Benar. Kemudian apa lagi? Yang kedua itu Mbak, mahalnya biaya pendidikan. Kondisi ideal ya Mbak ya dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa bersekolah minimal hingga tingkat SMA ya Mbak tanpa membedakan status, karena itu adalah hak mereka Mbak, hak sebagai warga negara. Namun hal tersebut sangat
sangat sulit untuk direalisasi pada saat ini, Mbak. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sesuatu ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Benar. Ya, sekolah-sekolah hanya milik orang-orang kaya saja, sepertinya begitu ya, Mbak ya, sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah. Nah, itu dia. Masih terjadi sangat miris sekali di negara Republik Indonesia yang sangat maju, merdeka berpuluh-puluh tahun gitu kan. Tapi kesenjangan ekonomi dari si kaya dan miskin kadang-kadang terlihat ya. Kalau si kaya ini bisa sekolah di sekolah yang mereka pilih, mungkin sekolah plus, yang mungkin standarisasi dari kurikulumnya juga mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. Jangan diteruskan dulu, Bu Elizabeth, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi tentu saja di Mata Sri Kandi setelah yang satu ini. Mata Sri Kandi. Dan listener, kembali di Mata Sri Kandi ya, dan masih membicarakan tentang wanita dan pendidikan. Ada 5 bingkisan menarik bagi Anda yang bertanya langsung berkaitan dengan tema kita. Tentunya Anda bisa mengirimkan SMS di 0815 1034 1034. Iya, kita lanjutkan kembali Bu Elizabeth terkait perempuan dan pendidikan. Kalau tadi Ibu mungkin sudah menyebutkan 2 poin tentang penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira faktor apa lagi, Bu, selain tadi rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, kemudian ada lagi mahalnya biaya pendidikan, sehingga masih ada yang namanya si kaya dan si miskin. Nah, yang ketiga Mbak, adalah kualitas siswa masih rendah. Kualitas siswa yang rendah sebenarnya ditunjang oleh banyak faktor, Mbak, antara lain kualitas guru yang rendah. Apa maksudnya, pengajarnya ya, Mbak ya, kurikulum pendidikan juga belum tepat sasaran, serta infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar yang belum memadai di tempatnya. Masih konvensional banget gitu. Betul. Ya. Apalagi kalau yang di pedalaman itu kita lihat masih menggunakan papan tulis yang menggunakan kapur ya, belum whiteboard gitu ya. Nah, itu memang salah satu faktor juga ya, Bu. Salah satu faktor juga. Kemudian dan yang keempat adalah alokasi dana pendidikannya minim sekali, Mbak. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan yang baik, Mbak ya, di tingkat nasional, provinsi maupun kota dan kabupaten. Ini, Mbak, RAPBN 2014 hanya menganggarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat alokasi sebesar 82 miliar, Mbak ya, 743,6 miliar ya, 13,5% itu, Mbak. Sebenarnya minim sekali ya kalau untuk pendidikan ya. Kalau dibandingkan dengan banyaknya alokasi yang lain ya, Mbak ya, alokasi dana untuk yang lain gitu kan, ini pendidikan hanya 13,5% ya. 13,5%. Ini harusnya lebih banyak lagi, lebih diharapkan untuk pendidikan ke depannya, mudah-mudahan. Nah, hari ini di program Mata Sri Kandi kita terfokus ingin ngebahas tentang wanita atau perempuan dan pendidikan. Kalau tadi mungkin pendidikan secara keseluruhan gitu ya, Ibu. Nah, berbicara masalah pendidikan perempuan di Indonesia ini, ada baiknya mungkin kita mengulas sedikit tentang sejarah pendidikan perempuan, gitu kan? Seperti apa tonggak perjuangan perempuan dalam memperoleh haknya dalam pendidikan. Nah, ini seperti apa ini perjalanan perempuan dalam pendidikan ini? Baik, bagus sekali Mbak pertanyaannya, Mbak ya. Pergerakan sejarah pendidikan perempuan itu, Mbak, dimulai dari peranan R.A. Kartini ya, Mbak ya, dalam upaya melepaskan diri dari kungkungan tradisi melalui kumpulan surat-surat yang kemudian diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada lagunya juga tuh. Ada lagunya ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, itu lagu dari R.A. Kartini. Iya. Nah, ini, Mbak, dari R.A. Kartini pergerakan ini dilanjutkan oleh Dewi Sartika, yang juga melakukan pergerakan di bidang pendidikan. Untuk kaum wanita mendirikan sekolah-sekolah. Semula itu sekolah untuk istri, kemudian untuk kaum berlanjut. Iya. Jadi sebenarnya sejarah
dari pendidikan perempuan itu adalah dari Raden Ajeng Kartini. Betul, awalnya dari Kartini, diikuti kemudian oleh Dewi Sartika, ya. Nah, itu. Dan sekarang kan perempuan juga udah merambah ke dunia jurnalistik dan juga politik, Mbak. Iya. Ya, perkembangan yang sangat berarti dalam pergerakan kaum perempuan Indonesia. Nah, yang sebelumnya itu hanya terkungkung dari istiadat dan tradisi yang membatasi potensi, ya Mbak ya, bagi kaum perempuan. Apalagi sekarang di tahun 2013 menjelang pemilihan di tahun 2014, ya. Kita tahu kita mungkin sangat bangga 30% ya Mbak ya, perempuan perwakilan perempuan ada di partai akan menyuarakan perempuannya. Ini kalau bisa 5 tahun ke depan jangan hanya 30%, 50%. Tapi dengan syarat pendidikan kaum wanita pun harus ditingkatkan dengan benar-benar. Iya, harus. Nah, ada SMS? Ya, ada SMS yang masuk sudah ini ya, kita tanggapin dulu. Kita bacain dulu ya SMS yang pertama. Ini gak ada namanya sih. Untuk 0878 sekian. Kalau sudah menikah, kodrat perempuan adalah menjadi seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Lalu apa sih pentingnya pendidikan tinggi untuk seorang perempuan? Ya, itu pertanyaannya baik sekali Mbak, betul ya. Karena kalau di Indonesia nih Ibu ya, setelah menjadi istri, ya sudah berhenti. Dia akan menjadi ibu. Sebetulnya pemikiran itu ibu yang mempunyai pendidikan tinggi kan akan mendidik anak-anak yang lahir baru rahimnya. Nah, kalau ibunya pintar, cerdas, akan menghasilkan anak-anak yang cerdas juga, Mbak. Jadi pendidikan yang tinggi untuk wanita itu bukan hanya stop sampai dia menikah, sampai dia menjadi ibu. Itu akan berkembang. Dia akan memberikan anak-anak yang cerdas, yang pintar untuk pertumbuhan masyarakat berikutnya ya. Ya, kalau mungkin selama ini kan memang di Indonesia sudah menikah sudah cukup di rumah saja gitu kan. Tapi itu mungkin tidak lagi harus segera dibuang gitu ya, paradigma itu ya. Bahwa pendidikan seorang wanita atau seorang istri tidak berhenti ketika dia menikah. Betul. Malah kalau bisa terus berlanjut. Yang seperti kita pertama kali bicara di sini juga Mbak Misti, untuk menjadi perempuan entrepreneur kan. Jadi itu bisa digunakan sambil mendidik anak, dia juga di rumah bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi dengan kepandaiannya. Sebenarnya kalau ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu benar gitu kan. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu walaupun kita sudah menikah. Kaum wanita ini harus dicatat baik-baik. Oke, mengasihkan sekali perbincangan kita pagi ini. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan perempuan, apakah sama dengan kondisi pendidikan di Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu Ibu Elizabeth. Kita simak dulu yang berikut ini, tetap di Mata Sri Kandi. Jangan kemana-mana. Mata Sri Kandi.